Terus apakah rakyat harus mau percaya dengan narasi dari pimpinan Partai Nasdem, PKS? Oh begini, nggak akan dipercaya Pak. Belgedes itu semua, Gombale Mukio itu semua, rakyat nggak akan percaya. Yang rakyat percaya bahwa terjadi konsesi, terjadi konsensus, mungkin ada politik konsesi, politik transaksional, politik bagi-bagi kue, politik ancaman penjara, itu yang dimaknai oleh rakyat. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudy. Sahabat Indonesia, hari ini saya pakai baju berwarna biru. Ini dalam rangka mengucapkan selamat kepada Partai Nasdem yang telah melakukan langkah-langkah pengecut sebagai seorang demokrat. Bagi saya, Nasdem ini saya harapkan menjadi salah satu sosok guru perubahan untuk memperbaiki demokrasi di Indonesia. Ternyata Pret Belgedes. Kenapa saya katakan demikian? Karena setelah KPU mengumumkan keputusan hasil pemilu, baik Pileg maupun Pilpres, serta merta Nasdem menerima hasil keputusan KPU, baik Pilpres maupun Pileg. Langsung mengucapkan selamat kepada Prabowo Subianto. Ternyata bukan hanya Nasdem, PKS sama menerima hasil pemilu, mengucapkan selamat kepada Prabowo dan Gibran. Saya heran sebetulnya. Heran dengan jargon perubahan yang diusung oleh Paslon 01, di mana Nasdem dan PKS menjadi penyokong terkuat dalam koalisi partai itu. Betapa memblenya semangat mereka pada saat paslon mereka dan tim hukumnya, Paslon Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar plus tim hukumnya sedang berjuang di MK, melihat ada kecurangan yang struktur, sistematis dan masif. Ternyata partainya Nasdem dan PKS menerima hasil keputusan KPU. Padahal kita tahu, pimpinan Nasdem tahu, pimpinan PKS tahu betapa pemilu ini penuh dengan carut marut, sirang sengkarut, kecurangan dari hulu ke hilir. Beberapa petinggi Nasdem sudah mengatakan hal demikian. Beberapa petinggi PKS juga mengucapkan hal demikian. Sekarang mereka berubah. It's politik. Inilah politik. Politik di Indonesia. Politik yang tidak mempunyai konsistensi sikap. Politik yang tidak mempunyai keteguhan prinsip dalam bersikap. Jargon perubahan yang diusung Anies dan Muhaimin seolah-olah lebur hancur karena rapuhnya integritas personal elit dari Nasdem dan PKS. Saya baru ingat beberapa hari yang lalu Sekjen Partai Nasdem mengatakan, kami akan segera mengajukan hak angket. Kalau PDIP tidak terlalu cepat, kami akan lebih duluan. Sekarang bingung saya. Apakah Nasdem dan PKS tetap akan mendorong pengguliran hak angket? Logikanya nggak masuk akal. Kalau mereka sudah menerima hasil keputusan KPU, apanya yang diangketkan? Pada saat mereka menerima, Nasdem maupun PKS, artinya mereka menerima satu paket semua kecurangan yang dibuat oleh KPU, amburadul sistem Sirekap, kecurangan di MK, semuanya dianggap tidak ada masalah. Itu artinya. Lalu yang diangketkan apa?
hak angket ini bisa layu sebelum berkembang. Nah, ini sekali lagi saya katakan tinggal menunggu keteguhan sikap dari PDI Perjuangan dan PKB. PKB pun digoyang. Kemarin saya mendengar 2 menteri PKB yang masih di kabinet, Ida Fauziah dan Halim Iskandar, dipanggil di istana mengatakan, oh saya tetap koalisinya Pak Jokowi. Heran saya. Apakah seperti ini menjadi politisi? Apakah politik konsesi akan kembali terjadi antara pimpinan Partai Nasdem, PKS dengan pemerintah atau dengan siapa? Saya tidak tahu. Pragmatisme untuk mendapatkan kekuasaan, politik transaksi, atau mungkin terjerat sandera. Kalau kamu nggak ikut, kalau kamu tidak mau menerima keputusan KPU, kasusmu yang ini akan kita buka. Bisa jadi demikian. Politik ancaman penjara ini terjadi. Pak Surya Paloh, kemudian Ahmad Saiku dari PKS mungkin tidak bisa menyelami bagaimana para pejuang-pejuang, relawan-relawan dari 01, ada Jenderal Fahru Rosi, ada luar biasa banyak para jenderal yang berontak karena kecurangan, melawan sama kezaliman, melihat perilaku Nasdem seperti ini. Mereka pasti hancur perasaannya, luluh semangatnya. Tapi saya tidak akan luluh. Saya tetap mendukung PDI Perjuangan atau siapapun partai yang lain yang mempersoalkan kecurangan penyelenggaraan Pilpres 2024. Di Pileg pun juga banyak masalah. Penggelembungan suara tidak masalah. Kasus PSI, penggelembungan suara kalau tidak dihentikan, tidak di-cut oleh saksi dari parpol, jangan-jangan PSI sudah melenggang ke Senayan. Kemarin sudah 3,13, ternyata hasil akhirnya cuma 2,75. Artinya memang ada upaya penggelembungan, tapi ketahuan, ketangkep basah, malu, akhirnya dikoreksi lagi. Apakah kita membiarkan demokrasi hanya terbatas pada norma-norma elektoral, demokrasi menghanguskan 80-an juta suara, hilang begitu saja? Saya tidak tahu apa yang terjadi dengan negeri ini. Apakah mereka seperti Pak Surya Paloh, Pak Ahmad Saiku dan pimpinan Partai Nasdem masih mempunyai hati menyelami pejuang-pejuang demokrasi? Saya tidak tahu. Ada senior saya, sahabat saya, teman saya yang saya kenal, Mbak Irma Suryani Caniago. Ini begitu gigih mempersoalkan kecurangan-kecurangan dalam penyelenggaraan pemilu. Bagaimana perasaan beliau melihat partainya akhirnya takluk, runduk pada tekanan? Terus apakah rakyat harus mau percaya dengan narasi dari pimpinan Partai Nasdem, PKS? Begini, gak akan dipercaya Pak. Belgedes itu semua, Gombale Mukio itu semua. Rakyat nggak akan percaya. Yang rakyat percaya bahwa terjadi konsesi, terjadi konsensus, mungkin ada politik konsesi, politik transaksional, politik bagi-bagi kue, politik ancaman penjara, itu yang dimaknai oleh rakyat sekarang. Jangan kita bicara bagaimana menjelaskan pada rakyat. Rakyat Indonesia mempunyai logika tersendiri. Kita tidak bisa lagi dibodohi oleh elit-elit politik. Jujur, sebagai rakyat Indonesia yang tidak berpartai, saya kecewa dengan Nasdem dan PKS yang begitu mudah menerima hasil KPU yang jelas-jelas menurut kami terindikasi adanya kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif. Kalian dengan segala kemewahan dan kehebatan
konsensi yang didapatkan akan dicatat sejarah bahwa kalian tidak berbuat apa-apa pada saat demokrasi Indonesia dirusak, diruntuhkan. Pada saat ada kejahatan demokrasi, kalian diam saja dan kalian takluk. Sejarah akan mencatat itu. Baiklah sahabat Indonesia, terima kasih Anda telah mengikuti Opini Rudy. Kita bertemu kembali dalam Opini Rudy selanjutnya. Salam satu Indonesia, salam Pancasila, salam Indonesia berintegritas. Saya Rudy Eskamber.